Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Makan bergizi gratis. Fakta mengerikan di balik program MBG. Bergizi di atas kertas, beracun di perut anak-anak. Setiap bangsa besar, selalu diukur dari caranya menjaga generasi penerusnya. Seberapa kuat ia menanamkan gizi, seberapa cermat ia melindungi kesehatan, dan seberapa jujur ia mengelola amanah anggaran untuk anak-anaknya. Dalam konteks inilah, program makan bergizi gratis atau MBG hadir dengan janji mulia, membangun sumber daya manusia unggul, menurunkan stunting, dan memastikan tidak ada anak sekolah yang belajar dalam keadaan lapar. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan, puluhan juta anak, dijadikan target penerima manfaat, dan pemerintah mengklaim, inilah terobosan bersejarah untuk masa depan bangsa. Tetapi di balik janji, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Dalam 9 bulan pelaksanaan, ribuan anak keracunan setelah menyantap menu MBG. Korban tersebar dari Bengkulu hingga Kupang, dari Garut hingga Sumatera Selatan. Laporan demi laporan menyingkap cacat manajemen pangan, lemahnya pengawasan, dan pola konflik kepentingan yang merajalela. Program yang mestinya memberi energi, justru menghadirkan tragedi. Kita akan mengupas persoalan ini secara mendalam. Bukan sekadar mengulang angka-angka keracunan, tetapi membedah akar masalah. Mengapa proyek sebesar ini dijalankan tanpa kesiapan matang, siapa yang diuntungkan di balik dapur MBG, dan bagaimana potensi korupsi menyaru dalam nama gizi. Editorial ini akan membawa Anda menyusuri data, fakta, dan narasi sesat yang sengaja dibangun untuk menutupi kebobrokan. Karena itu, kami ajak Anda untuk menonton tayangan ini sampai akhir. Di setiap bagian, akan terlihat bagaimana sebuah program publik bisa berubah menjadi paradoks, bergizi di atas kertas, tapi beracun di perut anak-anak. Jangan lewatkan, karena pemahaman menyeluruh hanya bisa diperoleh bila kita menyimak utuh hingga kesimpulan. Dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, like, dan berbagi video ini sangat berarti, agar lebih banyak orang sadar akan bahaya yang sedang mengintai generasi kita. Mengapa pemerintah ngotot pertahankan MBG, meski ribuan anak keracunan? Siapa untung dari MBG? Rakyat dapat racun, pejabat dapat cuan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, diperkenalkan pemerintah sejak Januari tahun 2025, dengan tujuan mulia, yaitu, meningkatkan gizi peserta didik, menurunkan stunting, mengurangi kemiskinan gizi, serta mencetak generasi unggul. Program ini menyasar anak-anak PAUD, hingga SMA, termasuk ibu hamil dan menyusui, dengan target lebih dari 80 juta penerima manfaat. Anggaran yang digelontorkan mencapai triliunan rupiah, menjadikannya salah satu proyek pangan terbesar dalam sejarah negeri ini. Namun sejak awal pelaksanaan, gelombang masalah muncul tanpa henti. Alih-alih menenangkan publik, MBG justru menjadi sumber keresahan baru. Dalam 9 bulan pertama, catatan berbagai lembaga menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan massal akibat konsumsi menu MBG. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyebut, sedikitnya 5.360 anak menjadi korban. Badan Gizi Nasional mencatat, 4.711 kasus. BPOM melaporkan, 17 kejadian luar biasa keracunan pangan, terkait MBG di 10 provinsi. Angka ini bukan sekadar statistik. Di Kabupaten Lebong, Bengkulu, 539 siswa jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan MBG. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, 657 siswa keracunan massal. Di Bandung Barat, 365 siswa. Di Kota Kupang, 140 siswa. Di Ogan Komering Ilir, 80 siswa. Di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, 174 siswa harus dirawat. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa masalah tidak tunggal, melainkan sistemik. Pemerintah berusaha mengecilkan kasus, dengan menyebut korban hanya 0,005% dari total penerima MBG. Namun angka sekecil itu tetap berarti ribuan anak, dan tiap keracunan anak adalah alarm keras. Bagaimana bila ada korban meninggal? Apakah negara baru akan siuman ketika tragedi sudah di puncak? Masalah utama MBG terletak pada lemahnya manajemen keamanan pangan. Kontaminasi bisa terjadi di berbagai titik, seperti bahan baku yang tidak segar, penyimpanan yang buruk, distribusi yang terlambat, sanitasi dapur yang tidak memadai, atau keterampilan pengolah makanan yang rendah. Semua itu adalah rantai risiko yang mestinya bisa dicegah, jika standar operasional prosedur dipatuhi dengan ketat. Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Makanan sering diolah terlalu dini, lalu dibiarkan hingga basi. Pengawasan lapangan minim, infrastruktur dapur terbatas. Ketika kualitas pangan dipertaruhkan, yang menjadi korban adalah anak-anak. Celakanya, pejabat yang mestinya bertanggung jawab, lebih sering memilih diam. Ketika publik bertanya manfaat nyata MBG, dibandingkan risikonya, jawaban konkret jarang keluar. Yang bekerja justru, batalion pendengung. Di media sosial, batalion pendengung ini, sibuk membelokkan isu dengan narasi teknis yang menyesatkan. Mereka menuduh, publik tidak terbiasa makan enak, menyalahkan guru, atau menyebut insiden sebagai keteledoran biasa. Cara ini tidak hanya menutupi fakta, tetapi juga mengaburkan jejak uang. Kritik ilmiah dianggap gangguan citra.
Narasi sesat dibiarkan mendominasi. Di balik hiruk-pikuk ini, tersingkap potensi korupsi yang tidak bisa diabaikan. Banyak dapur MBG ternyata dikuasai oleh jaringan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pejabat daerah maupun pusat. Pengusaha lokal hanya dijadikan tumbal, sekadar subkontraktor kecil yang menanggung risiko, tanpa memperoleh keuntungan signifikan. Kendali utama justru berada di tangan kroni pejabat yang menjadikan MBG sebagai ladang baru. Skema ini membuka ruang rente dari hulu ke hilir, mulai dari pembangunan dapur, pengadaan bahan pangan, kontrak distribusi, hingga laporan jumlah penerima manfaat. Setiap mata rantai menyimpan peluang markup dan manipulasi. Semakin besar aliran dana, semakin besar pula insentif untuk mempertahankan program, apapun risikonya. Tidak heran, jika pejabat begitu ngotot mempertahankan MBG, meski kasus keracunan terus bertambah. Bagi mereka, MBG bukan hanya program gizi, melainkan mesin pencetak uang baru. Benturan kepentingan yang demikian jelas, mestinya cukup untuk menghentikan program ini sementara. Jika benar pejabat memiliki atau mengendalikan dapur MBG, maka integritas negara dipertaruhkan. Anak-anak sekolah berubah menjadi eksperimen massal, sekaligus tameng keuntungan segelintir elit. Ini bukan sekadar kegagalan manajemen, melainkan pelanggaran serius atas etika publik. Kritik tajam sudah muncul dari berbagai kalangan. Organisasi guru, pakar gizi, lembaga kesehatan anak, hingga masyarakat sipil, menilai program ini carut-marut. DPR mulai menggelar rapat, memanggil saksi ahli, dan menerima masukan. Namun langkah konkret masih setengah hati. Pemerintah sulit menghentikan MBG, karena investasi politik dan anggaran yang sudah kadung besar. Akhirnya rakyat disuguhi dilema, apakah anak-anak harus terus menjadi korban, demi citra dan proyek triliunan. Editorial ini menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji. Pertama, hentikan sementara MBG sampai evaluasi independen selesai. Kedua, lakukan audit forensik pangan terhadap semua sampel makanan. Ketiga, buka transparansi penuh terkait vendor, kontrak, dan hasil uji laboratorium. Keempat, perkuat pengawasan lokal dengan melibatkan sekolah, komite orang tua, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan. Kelima, berikan pelatihan keamanan pangan untuk semua pengelola dapur. Keenam, sediakan sistem whistleblowing, agar guru dan orang tua bisa melapor tanpa takut. Ketujuh, beri sanksi tegas pada vendor atau pejabat yang terbukti lalai atau korup. Dan terakhir, kaji ulang desain MBG. Jika terlalu rumit, ubah skema menjadi subsidi pangan lokal yang lebih terjamin rantai distribusinya, atau dorong sekolah mengelola kantin sehat mandiri dengan insentif dari negara. Sebuah program publik tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak orang yang menerima, tetapi juga seberapa aman manfaat itu dirasakan. Dalam kasus MBG, kegagalan menjaga keamanan pangan adalah cacat desain yang mendasar. Ribuan anak keracunan tidak bisa dianggap efek samping wajar. Mereka adalah alarm moral bahwa negara sedang bermain-main dengan nyawa generasi penerus. MBG lahir bukan dari rahim riset yang matang, melainkan dari kegelisahan politik yang takut kehilangan tepuk tangan. Proyek ini instan, boros, miskin kajian, dan syarat konflik kepentingan. Ketika tragedi muncul, pejabat menampungnya dalam tempurung kepala, seperti reservoir limbah Dali. Tragedi pun berubah sekadar catatan kaki di buku hitam. Selama logika seperti ini bertahan, program bergizi gratis akan terus melahirkan paradoks, bergizi di atas kertas, beracun di perut anak-anak. Editorial ini menegaskan, jika negara sungguh peduli pada generasi, maka keselamatan anak harus di atas kepentingan politik dan cuan. Bila tidak, sejarah akan mencatat MBG bukan sebagai warisan kebijakan mulia, melainkan monumen kerakusan. Ketika ribuan anak jatuh sakit akibat program yang mestinya memberi gizi, kita diingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh dijalankan hanya demi citra dan keuntungan segelintir orang. MBG, dengan anggaran raksasa dan janji mulia, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem jika tidak dibangun dari ilmu, transparansi, dan integritas. Tragedi keracunan massal bukan sekadar insiden teknis, melainkan cermin kegagalan negara dalam memastikan keamanan pangan. Editorial ini telah menyingkap bagaimana lemahnya pengawasan, membuka jalan bagi manipulasi. Dapur-dapur MBG yang seharusnya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat lokal, justru banyak dikuasai pejabat dan kroninya. Pengusaha kecil dijadikan tumbal, sementara keuntungan besar mengalir ke tangan mereka yang seharusnya menjaga amanah. Ngototnya pemerintah mempertahankan MBG, meski korban terus berjatuhan, semakin memperkuat kecurigaan bahwa proyek ini bukan lagi tentang gizi, melainkan tentang mesin cuan baru, bagi pejabat busuk. Di titik ini, kita harus bertanya jujur, apa arti sebuah program, jika yang dikorbankan adalah kesehatan anak-anak? Apa makna klaim menurunkan stunting, bila yang dihasilkan justru gelombang keracunan? Apakah bangsa ini rela mencatat MBG sebagai warisan kebijakan, atau sebagai monumen kerakusan? Jawabannya ada pada keseriusan kita mengawal, mendesak evaluasi, dan menolak pembenaran palsu. Karena itu, mari terus membicarakan fakta, menyebarkan data, dan melawan narasi sesat yang menutup mata dari penderitaan anak-anak. Jangan biarkan tragedi ini tenggelam sebagai catatan kaki. Generasi penerus berhak mendapatkan makanan sehat, aman, dan bersih dari kepentingan politik maupun korupsi. Terima kasih telah menonton dan menyimak tayangan ini sampai akhir. Partisipasi Anda sangat penting untuk menjaga agar suara publik tidak dibungkam.
Dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, dan berbagi video ini akan membantu agar semakin banyak orang sadar akan bahaya yang sedang berlangsung. Mari kita kawal bersama, demi masa depan anak-anak kita, demi keadilan, dan demi bangsa yang lebih sehat.